belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Ella. Selamat pagi Kak Ica. Selamat pagi Kak Moren. Pagi semuanya. Hari ini Kak Ica seneng banget kita tetap semangat ibadah meskipun online karena kita yakin dan percaya bahwa dengan kita beribadah sungguh-sungguh pasti Tuhan terus mengasihi kita adik-adik. Nah sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita harus bersaat teduh. Kita saat teduh ya kalian dan Kamoren. Iya Kak Ica. Sikap yang baik dan benar. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi pembukaan. Tapi sebelumnya ada yang perhatiin gak? Kita beberapa minggu ini menyanyikan Mars PA dulu ya adik-adik ya. Kalian, Kamoren, kita berdiri kan? Berdiri Iya, Kak. yuk kita semua adik-adik berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, Kak Ica udah lihat semangat semua nih bernyanyi Mars PA-nya. Tapi memuji Tuhan harus lebih semangat lagi adik-adik. Kita harus berdiri dong seperti kalian dan Berdiri, Kamoren adik-adik. juga. Berdiri. Ya. Tetap semangat. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 18 yang berjudul apa kalian? Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar.
Tuhan Yesus senang banget deh ngeliat adik-adik memuji Tuhan dengan semangat seperti itu, ya kan kalian kamu orang? Iya dong. Iya Orang ini dong. semangat. Wah, hebat. Sekarang adik-adik boleh duduk dulu karena kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kamoren. Silakan Kamoren. Ayo adik-adik, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah membangunkan kami sehingga kami boleh mengikuti IMPA online. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Sehingga apa yang kami dengar bisa menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kamoren. Kembali Kak Ica. Adik-adik, setelah berdoa kita akan bernyanyi lagi. Jadi semuanya berdiri. adik-adik, yuk, berdiri. Seperti kalian dan Kamoren juga Yuk, Kak kita Ica. semua berdiri. Berdiri. Kita akan bernyanyi menggunakan gerakan tentunya dari Kidung Ceria berapa Kamoren? Dari Kidung Ceria 139 Yang berjudul tak mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Hebat adik-adik, Tuhan Yesus senang banget melihat puji-pujian dari kita anak-anaknya. Sekarang kita akan masuk untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bermazmur dulu adik-adik. Ayo siapkan Alkitabnya dan kita akan bermazmur bersama dengan Kak Cindy. Silakan Kak Cindy. Adik-adik, semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 11, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Sudah disiapkan adik-adik? Kasih diulang. Dari Mazmur pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Kita baca secara bermazmur ya adik-adik. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang halus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sekian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah bermazmur bersama-sama. Sekarang kita harus siapkan hati kita, telinga kita. Coba kalian kawan kita kasih lihat telinganya sama adik-adik ya. Adik-adik Tuh, telinganya. kakak udah siap. Udah ready nih. Matanya juga kita lihat ya, kira-kira kakak-kakak
hari ini akan Cerita membawakan apa? cerita apa? Betul, Kalen Kamoren. Kalen Kamoren dan Kak Ica juga penasaran banget firman Oh, ya? Tuhan hari ini. Adik-adik boleh duduk yang rapi. Silakan mendengarkan. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita buka Alkitab. Mana Alkitabnya adik-adik? Coba dibuka dulu. Pembacaan kita hari ini diambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10. Kakak ulangin ya. Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10. Oke, sudah dapat belum? Nah, udah ya. Kalau udah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami akan mendengarkan dan akan membaca firman-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati kakak pelayan yang akan memberikan dan membacakan firman-Mu. Biarlah kakak pelayan ini juga boleh menyampaikannya dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannyalah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah pata emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, dari pembacaan kita tadi mungkin adik-adik langsung teringat seorang nama yang mungkin udah nggak asing lagi nih. Udah yang adik-adik sering dengar. Siapa namanya coba? Siapa? Musa, benar. Musa, dan ada juga Harun. Nah, siapa sih Musa ini? Nah, adik-adik mungkin adik-adik tahu Musa pada saat cerita tentang dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, itu dia yang namanya Musa. Jadi Musa diperintahkan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Adik-adik masih ingat kan cerita tentang dia membelah Laut Merah? Ya, Musa diberi mujizat oleh Tuhan untuk membelah Laut Merah supaya orang-orang Israel bisa selamat dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi kita nggak akan membahas jauh
atau lebih lanjut soal bagaimana Musa mengeluarkan bangsa Israel. Tapi dari cerita ini kita akan belajar soal tentang hidup kudus. Nah, apa sih hubungannya sama hidup kudus? Jadi gini, setelah mereka berhasil keluar, jadi Musa mendapatkan perintah lagi nih dari Tuhan. Perintahnya adalah mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Mentahbiskan apaan sih? Adik pernah dengar nggak kata mentahbiskan? Nah, mentahbiskan itu adalah seperti diteguhkan. Misalkan pendeta diteguhkan gitu. Nah, itu bisa dibilang itu mentahbiskan. Nah, Harun dan anak-anaknya akan ditahbiskan sebagai imam. Sebelum mentahbiskan Harun dan anak-anaknya, Musa mendapat ada aturan-aturan tertentu nih yang harus Musa lakukan sebelum mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Nah, aturan-aturan itu bisa ditemukan ada di ayat, misalkan ada di ayat 2 sampai 4. Di situ adik-adik bisa baca Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya. Bersama-sama dengan dia, ambillah pakaian-pakaian, minyak dan lembu jantan, penghapus dosa, 2 domba jantan." Nah, itu adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan untuk Musa dalam rangka mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Nah, adik-adik, di situ kan Harun ditahbiskan menjadi seorang imam ya. Nah, imam itu kalau kakak boleh kasih tahu, imam itu tugasnya mungkin bisa dibilang seperti pendeta. Dia yang bertugas menjadi pemimpin di tempat ibadah. Dia yang juga bertugas melakukan kegiatan atau enggak aturan-aturan penting di gereja. Begitu pula dia juga yang menjadi juru pendoa. Nah, makanya itu nggak heran kalau misalkan untuk mentahbiskan seseorang untuk menjadi imam perlu memang aturan-aturan yang istilahnya apa ya, yang ketat gitu, yang istilahnya ya boleh dibilang ribet lah gitu. Nah, makanya saking ribetnya supaya bisa dilakukan baik, Musa fokus untuk mendengar perintah Tuhan itu. Nah, kalau nggak fokus, ntar jadinya apa? Ya bisa jadi ntar malah berantakan pada saat pentahbisan. Nanti yang ada malah Harun dan anak-anaknya malah gagal menjadi imam, dan ya ujung-ujungnya perintah Tuhan malah gagal terlaksana gitu. Nah, dari sini kita juga bisa belajar kalau untuk mengkuduskan Harun itu memang ternyata nggak gampang ya. Harus benar-benar kita harus pasang kuping mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada dalam kehidupan kita gitu. Ya contohnya ya pasti ini akan sangat sangat terrefleksi juga di kehidupan adik-adik saat ini. Mungkin adik-adik juga harus bisa belajar mendengar perkataan dari orang tua misalnya. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, untungnya semua berjalan dengan lancar karena memang Musa mendengar dengan baik apa yang Tuhan sampaikan kepada dirinya. Nah, dari sini kita bisa belajar. Adik-adik, kakak minta adik-adik untuk bisa belajar fokus dalam mendengar firman Tuhan atau juga mendengar perintah Tuhan. Gimana cara fokusnya?
Fokusnya adalah mungkin pada saat kita mendengar firman Tuhan. Seperti saat ini nih, fokus misalkan kakak lagi menyampaikan firman Tuhan, tapi adik-adik perhatiannya malah ke tempat lain, misalkan perhatiannya ke handphone, ke gadget, atau nggak ada orang lewat, jadi adik-adik nggak fokus. Nah, contohnya itu bisa juga contohnya pada saat orang tua menyampaikan sesuatu ke adik-adik, tapi tiba-tiba adik-adik menyela. Nah, itu nggak boleh. Itu artinya nggak fokus. Nah, penting kita untuk fokus dalam mendengar firman Tuhan, dalam mendengar perintah Tuhan, dalam mendengar aturan-aturan yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, agar kita bisa hidup kudus. Benar. Dengan hidup kudus, kita boleh berkenan di hadapan Allah. Kita perlu hidup kudus karena juga Tuhan telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman tetap semangat ya dalam mematuhi, dalam mendengar segala perkataan firman Tuhan. Nah, itu demikian firman hari ini. Tapi sebelum kakak tutup, kakak mau kasih tugas. Tugasnya gampang, nggak susah kok. Adik-adik cukup menghafal ayat dari bacaan kita tadi. Ada di Imamat 8 ayat 4 sampai 5. Kakak ulangin ya. Imamat 8 ayat 4 sampai 5. Nih kakak bacain lagi nih. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Nah, susah ya, cuma dua kata aja kok. Oke? Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menutup firman tadi dengan doa. Semua udah siap ya doa ya? Kita ditutup. Oke. Tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing kami pada saat kami membaca firman-Mu tadi dan mendengarnya. Ya Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh fokus dalam mendengar segala perintah yang Engkau sampaikan. Ya Tuhan, tak lupa kami mau berdoa juga untuk orang tua kami. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mau juga menyertai mereka. Apabila mereka sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan sehingga mereka boleh melakukan aktivitas dengan baik sehari-harinya. Ya Tuhan, berdoa juga buat teman-teman kami, teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja. Engkau juga yang mau melindungi mereka, biarlah mereka juga boleh tetap semangat belajar, juga tetap semangat mendengar firman-Mu juga ya Tuhan. Dan kumpulkanlah kami juga nanti bersama-sama di ibadah minggu berikutnya. Ya Tuhan, berdoa juga buat kakak pelayan kami, biarlah kakak pelayan juga boleh tetap semangat dalam melayani-Mu dan boleh membagikan lagi cerita dan firman dan menemani adik-adik untuk tetap setia mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
memberkati kita, anak Tuhan Yesus, ya kan? Sekarang kita mau sambut firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar bersama-sama tadi. Tapi berdiri dulu. Adik-adik sudah berdiri. Kamuran sama kalian mau lihat adik-adik berdiri. Yuk, kita mau nyanyi menggunakan gerak nih Kak Ica. Iya, pastinya dong. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 223 yang berjudul apa, Kalian? Tuhan kau memanggil aku. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam mengumpulkan persembahan. Tapi sama seperti minggu lalu adik-adik ya, kita kumpulkan bersama kakak, adik, dan papa mama. Lalu dikirimkan ke sini. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kita mau bernyanyi sekali lagi. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya tetap berdiri ya. Yuk, semua berdiri. Dari Kidung Ceria nomor 269 dengan judul apa Kamoren? Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Nah adik-adik, Kak Ica hari ini seneng banget Kamoren dan kalian juga melihat adik-adik semangat muji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Hebat adik-adik. Sekarang kita akan mau tutup ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ellen. Silakan Kak Ellen. Terima kasih Kak Ica. Iya, adik-adik, kita mau berdoa. Semua lipet tangan, tutup mata. Kita mau doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Di dalam kami boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para kakak pelayan. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ellen. Sama-sama Kak Ica. Nah adik-adik, kita sudah tutup ibadah kita hari ini yang tentunya membawa sukacita ya Kamoren dan Kak Ellen. Iya, pastinya gitu dong, Pastinya Kak. kita sudah Cita. tutup.
kita sudah mohon berkat dari Tuhan supaya kita sehari-hari tetap hidup di dalam Tuhan seperti lagu terakhir tadi. Oke adik-adik, kita sudah selesai ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.